Nabi tidak menyalahkan orang tentang keingintahuannya mengenai kejadian akhir zaman. Saya pernah menyampaikan sebelumnya bahwa hati-hati 2030, hati-hati 2033 gitu ya. Itu kan pakai kias, belum pakai isyarat rohani. Ente jangan ikutin juga secara utuh. Kan hati-hati doang. Kenapa 2030? Karena sebagai seorang ilmuwan di kampus, saya memperhatikan apa yang diamati oleh ahli-ahli ekonomi, ahli geologi, ahli politik, bahwa 2030 itu genting sekali akan terjadi krisis bahan bakar di dunia, akan terjadi, jadi sekarang masih beli solar, tapi solar sudah sulit cari kan sekarang Indonesia. Di Jakarta sudah sulit cari solar. Nah, sudah sulit cari solar. Katanya kilangnya penuh kan? Enggak. Kita mau cari solar kan harus beli dulu ke punya orang Amerika. Nggak ada di Pertamina kemarin. Ya. Nggak tahu Bu Yayunal pakai bensin ya. Ya, mumpung belum 2030, pakailah mobil bensin dulu. Maka sekarang lagi transformasi mau ke EV. Pakai baterai. Karena nanti 2030 itu besar kemungkinan terjadi krisis. Itu krisisnya gabungan. Krisis energi, krisis pekerjaan AI, nanti upgrade lebih kencang lagi. Bayangkan kalau AI-nya lebih canggih, itu berapa ribu jenis pekerjaan nanti hilang. Ini nakut-nakutinnya begitu. Tenang aja. Yang bikin AI siapa sih? Ya. AI kalaupun pinter bisa ngajar nggak? Kita ini orang manual dari dulu. Tanya Bu Yayunal. Karena kami orang manual, ngaji hadis manual, ngaji akidah manual, nulisnya manual, nggak ada plagiat-plagiat. Maka di saat teman-teman kita belum bisa ngajar, kita sudah ngajar. Di akhir S1 kita sudah ngajar. Bu Yayunal bahkan sudah ngajar tamat pesantren kelas 7. Karena ilmunya manual, ilmunya diukirnya di sini, bukan di AI. Jadi tidak usah khawatir ketika ada kecerdasan buatan itu, ya. Takut amat. Khalifah di muka bumi itu al-insan, bukan al-AI. Takut amat. Ya. Terus 2033 dari mana itu? Karena kita mendengarkan hadis bahwa Allah mentajdid, mengutus. Kalimatnya mengutus loh. Ternyata yang diutus itu ada wali, ada nabi, ada rasul. Yuk kalimatnya. Innallaha yab'atsu. Allah akan mengutus. Perhatikan itu. Jadi bi'tsah itu ada bi'tsatur risalah, bi'tsatun nubuwah, ada bi'tsatul walayah. Jadi apa jenis bi'tsah? Coba deketin ini. Biar pendekar akhir zaman ini yang ini. Oke. Bi'tsah, apa arti bi'tsah? Kebangkitan. Pengutusan. Bahasa Arabnya bi'tsah. Apa arti bi'tsah? Pengutusan. Pengutusan itu ada dua, ada tiga. Ada risalah. Ada nubuwah. Kenabian. Ada walayah. Kewalian. Kerasulan. Kenabian. Bahasanya apa kata Nabi? Innallaha yab'atsu li hadhil ummah may yujaddidu laha dinaha. Ini dalilnya. Allah yab'atsu li hadhil ummah, Allah akan membangkitkan, mengutus bagi umat ini, hadhil ummah, man yujaddid laha dinaha. Setiap apa?
fi kulli mi'at sanah. Setiap 100 tahun. Ada lafaznya di situ. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah fi kulli mi'at sanah may yujaddid laha dinaha. Setiap 100 tahun Allah mengutus. Berarti para aulia ini juga utusan, tapi mereka bukan rasul, mereka bukan Inilah kita baru ngeh di kitab Khatmul Aulia Al-Imam Hakim At-Tirmidzi yang kita sudah khatam 2 kali di sini. Tapi yang baru ikut ngaji belum ikut khataman kan? Nanti kita ngaji lagi. Jadi pulang dari ziarah ini, jika umur kita panjang, Allah panjangkan nanti, itu dia refresh, mengulang kurikulum awal. Jadi semua kurikulum awal kita ulang. Kitab akidahnya, kemarin kitab akidah apa yang udah kita mulai buka sini? Enggak, yang kemarin. Lupa. Ya deh, ente lupa aja lah. Lihat, karena kebanyakan ngaji kitabnya diribat ya. Jadi nanti akan mulai ngaji kitab lagi yang basic, masuk ke kitab Awariful Ma'arif. Ya, Awariful Ma'arif. Pasti pada udah nggak sempat dengerin kitab yang lama itu. Terus ngulang lagi apa? Khatmul Aulia. Ihya Ulumuddin karena ketebalan kita pakai Mukhtasar Ihya Ulumuddin ya. Ada yang belum kita baca Bu ya. Cuma kitabnya sudah ada di Ihya, yaitu Qutul Qulub karya Imam Abu Thalib Al-Makki. Karena kita nggak mau tahsilul hasil, mengulangi sesuatu yang sudah kita capai, maka kita nggak baca kitab Qutul Qulub. Cukup dibaca sendiri bagi yang mau baca. Sayangnya ente nggak bisa baca karena pakai bahasa Arab. Ya, semoga nanti bisa baca ya, insya Allah. Jadi seorang wali Allah itu juga diutus. Inilah yang pernah disampaikan Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi. Kita alhamdulillah diizinkan Allah ziarah di sana dan nikmat sekali. Sebelumnya kita ziarah ke Imam Abu Isa At-Tirmidzi, pengarang Sunan At-Tirmidzi Al-Jami' As-Sahih. Ternyata orang ini sezaman dan seperguruan. Tapi tarikh wafat yang kita lihat sekarang ini banyak yang keliru ya. Karena beliau berguru ke gurunya Bukhari. Dia berguru ke Imam Qutaibah. Ya, angkatan Qutaibah itu dia masih jumpa. Diperkirakan lahirnya sama dengan Abu Isa At-Tirmidzi itu di awal-awal tahun 200-an. Oke. Apa kata dia? Wali ini juga diutus. Maka jangan salah faham. Kalau ada seorang wali mengatakan aku diutus Allah, bukan berarti dia seorang rasul. Ya, saya dapat pertanyaan kemarin dari salah satu orang MUI. Alhamdulillah ada MUI masih mau nanya. Kira kalau jadi MUI udah nggak mau nanya lagi. Ya, kan udah jadi majelis ulama ya kan. Lama-lama masih ada yang mau nanya. Apa pertanyaannya? Saya ketemu ada majelis pengajian tasawuf, kata dia. Terus mereka meyakini guru mursyidnya diutus Allah. Lalu laporan dari peneliti kami, laporannya apa? Ini mursyid mengaku seorang rasul. Saya tanya balik, yang benar aja. Mana ada mursyid mengaku dia sebagai seorang rasul? Itu bukan mursyid, pasti dia bullshit. Karena kalau mursyid tidak mungkin mengaku sebagai rasul. Mursyid mah mursyid aja. Mursyid mah guru. Terus mana yang tepat? Nah, kita jelaskanlah bab ini. Dalilnya mana? Pakai hadis Abu Daud itu. Innallaha ba'atha yab'atsu li hadhil ummah fi kulli mi'at sanah may yujaddidu laha dina. Allah akan membangkitkan pada umat ini setiap 100 tahun yang akan memperbaharui laha bagi tahun itu atau bagi umat itu, bisa dua. Jadi fi kulli mi'ah, gimana nulisnya? Mi'ah sana. Bisa jadi laha ini umat, bisa jadi sanahnya tahunnya. Setiap 100 tahun itu, tapi yang lebih tepat yang mana?
ummah. Yang memperbaharui bagi umat itu agamanya. Perhatikan, yang diperbaharui bukan agamanya. Apa yang diperbaharui? Lil ummah dinaha. Bahasa agama ini kan turun 14 abad yang lalu. Lalu para wali-wali ini beberapa abad yang lalu. Mungkin bahasa dia sulit untuk dipahami zaman sekarang. Maka setiap 100 tahun Allah akan utus tidak satu orang. Nah, ini kritik kita kepada orang yang GR, dia merasa dirinya satu-satunya. Itu banyak orang. Di setiap wilayah ada, di setiap tempat ada. Kenapa? Ini rumusnya. Innal arda la takhlu min waliyin minal awliya. Tidak ada satu bongkah bumi yang kosong dari seorang wali. Jadi kalau wali meninggal, ada wali baru. Maka ini kabar gembira bagi yang mursyidnya wafat. Jangan khawatir. Pasti Allah telah pilihkan wali yang baru. Cuma ente nggak bisa milih. Wali itu wilayah Allah. Allah boleh jadi pilih wali di luar majelismu, di luar murid-murid dari gurumu. Suka-suka Allah dong, kita nggak boleh atur-atur Allah. Ya, Allah itu yasha wa yakhtar, dia berkehendak sendiri dan dia memilih sendiri. Nggak ada urusannya kita maunya seperti ahli kitab, dia maunya nabi terakhir dari ahli kitab. Allah izinkan nggak? Allah maunya orang Arab. Negeri yang paling jahil. Apa kata Nabi? Tatkala Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini sampai di zamanku, yanzuru ila qulubil ibad. Allah merhatikan semua kalbu hamba. Fayakhtaru qalbi. Kalau Allah memilih kalbuku. Berarti ada sesuatu yang di kalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari awal nubuat risalah ini urusan kalbu. Maka wallahi demi Allah, siapa yang membagikan ilmu ini tanpa menyertakan kehadiran kalbunya, dia bukan lagi perwakilan Rasulullah. Dia bukan lagi pewaris Rasulullah, dia hanya mewarisi egonya sendiri. Pasti nanti dia akan makan dari agama. Dia akan memperkaya dirinya dengan agamanya. Dia akan eksploitasi muridnya dengan agamanya. Dia akan mengakuisisi yang tidak perlu diakukan. Ya, kita tidak larang guru mursyid ya hidup enak, tapi jangan eksploitasi murid. Biarkan muridnya bergerak dengan kesadaran dia. Ya, kecuali ente Nabi Khidir. Nabi Khidir jangankan ente, Nabi Musa aja diuji sama dia. Ya, kalau manhajnya Khadiriyah, dia punya hak di situ. Terus siapa yang tahu? Ya itu yang tahu sirnya. Nggak boleh aneh Khidriyah, aneh boleh ambil duit ente, nggak bisa begitu. Aneh Khidriyah, aneh boleh kemudian suruh ente begini, nggak bisa. Yang tahu nanti sir orang yang dia suruh. Ya, baik. Kembali lagi ke hadis. Jadi ini perkata kita pretelin. Ma'adatalah, apa persiapanmu? Qala ma'adatu, ya. Apa jawaban orang ini? Ma'adatulah min katsiri salatin wala saumin wala sadaqah. Ini orang pintar sekali yang jawab. Wahai baginda, tidaklah aku mempersiapkannya dengan banyak salat. Nah, ini kan hobi ente nih kan? Tidak dengan banyak salat. Yang kedua, wala saum. Saya tidak banyak puasa. Yang ketiga, wala sedekah. Sedekah pun dikit. Ya. Ngasih orang apa tuh yang tepi jalan tuh, Pak Ogah, bener-bener ogah ente. Namanya Pak Ogah. Ngasih 2.000 berharapnya surga. Ngasih 2.000 ngumpannya panjang. Ya, ini orang jahat ini, ya. Peminum khamar ini. Belum pernah lihat dia minum khamar, ente dengan ngasih 2.000 sudah nuduh dia minum khamar. Siapa tuh dia preman baik-baik kan? Siapa tuh dia Pak Ogah yang hatinya ogah juga jadi begitu. Tapi kondisi dia menuntut dia seperti itu. Ya. Siapa tahu, kan aneh juga ogah ketemu mereka. Cuma kalau kita tanya hati kan, emang dia memilih hidup begitu kan enggak juga. Ya, kalau di Brunei nggak ada.
Nggak ada Pak Oga. Di Indonesia ini ada mata pencarian yang tidak pernah ada di negara lain. Tukang ojek. Tapi itu berkah. Akhirnya banyak pekerjaan yang menyelamatkan orang dari pengangguran. Di Brunei, Singapura, ada juga. Pak Oga, atau Pak Oga? Kita kalau belokan, turun. Ini orang-orang ini nih. Ente sudah jumpa? Sudah jumpa? Ya doakan dia. Jangan hanya doakan, keluarkan duitnya. Ya, siapa tahu dia senang juga. Maka di Indonesia pengangguran berkurang ketika ada pekerjaan namanya Alhamdulillah Robbil. Padahal kita ya apa boleh buat ya. Apalagi tukang parkir, ada nggak di luar? Ada. Di Indonesia saking cerdasnya tukang parkir hidupnya enak, anaknya bisa kuliah. Ya, tapi ada juga yang tidak ada di luar sana. Ya, satu lagi itu, di sana kayaknya ada tukang doa. Ya, doanya bertarif. Kalau ada yang meninggal, baca Qur'annya dengan juz-juz tertentu, dan dia pasang tarif. Banyak kan? Banyak di sini? Banyak di sini. Karena emang di fikihnya diperdebatkan hukumnya, dia masuk lewat situ. Nah, cuma insya Allah di ribat itu tidak diperkenankan. Ya, untuk khatam-khatam aja, jangan nilai, jangan berharap bacaan-bacaan zikir kita, khataman kita dapat diganti dengan ya beberapa uang itu. Ya, nggak cukup itu. Begitu juga yang para ustadz, ya, jangan berharap honor-honor itu menggantikan ilmu dia. Satu nama Allah lebih berat langit dan bumi. Masa cuma dengan amplop itu yang dia bikin rusak hatinya ya? Apa kata orang ini? Ya Rabb, ya Rasulullah, persiapanku tidak banyak. Aku tidak banyak sholat, tidak banyak puasa, tidak banyak sedekah. Kayaknya kalian benar ya. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tapi dia punya satu keyakinan. Apa kata dia? Tapi wahai baginda, aku cinta Allah dan cinta engkau. Apa aja para Rasulullah? Ini orang cerdas juga ya. Anta ma'aman ahbabta. Engkau selalu bersama yang kau cintai. Bukan akan. Kalimatnya ma'aman. Selalu bersama man ahbabta. Yang telah engkau cintai. Ya, semoga kita termasuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Maka kemanapun pergi, nama dia nggak hilang. Insya yang mengenalkan kita kepada Rasulullah siapa? YouTube, guru, apa handphone? Karena ente dengar guru lewat handphone, jadi handphonenya kemana-mana ikut. Ya, tapi sebenarnya adalah guru. Maka orang menyebut Rasulullah sertakan nama gurunya. Insya Allah, ya, dia baru diakui Rasulullah. Karena nanti Nabi nanya, kan kita nanti kalau jumpa Nabi terus bilang, ya Rasulullah, ana ummatuk, aku umatmu. Nabi tanya umat dari mana, gurumu siapa? Ya, nanti ditanyain oleh orang-orang sekitar Nabi itu. Jadi sebelum orang jumpa Nabi, itu sahabat-sahabat Rasulullah, wali-wali Allah itu mengawal Rasulullah. Nanti ketika ada orang mau jumpa Nabi, ente kira mudah? Ketemu kiai aja sulit, ketemu presiden aja sulit, apalagi ketemu presiden alam semesta, Rasulullah SAW. Jadi mau jumpa ditanya dulu, kamu dari mana ikut Nabi Muhammadnya? Umat Nabi Muhammad, iya. Ikut Nabi Muhammad dari mana? Maka sebutkan gurunya siapa. Aku berguru ke sebulan, dia bersambung sana ke bulan. Nanti dipanggil tuh gurunya. Betulkah ini muridmu? Iya. Oh kalau gitu kamu ikut kelompok ini. Dibagi nanti. Maka disebutkan di Quran semuanya ikut ya, imamnya. Imamin mubin. Ikut imam yang sudah jelas. Walaupun tafsirnya di situ adalah Lauh Mahfuz. Enggak, ada tafsiran lain. Bahwa imamin mubin, bahwa dia punya imam. Setiap orang yud'a, dia dipanggil dengan imamnya, dengan gurunya. وعن سفيان بن قدامة حاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فقلت يا رسول الله ناولني يدك أبايعك فناولني يده
Fakultu ya Rasulullah inni uhibbuka qala al-mar'u ma'a man ahab. Sufyan bin Qudamah dia hijrah kepada Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, wahai baginda, tolong ulurkan tanganmu, aku akan membaiatmu. Fanawalani yadahu, lalu Rasulullah mengulurkan tangannya. Lalu aku berkata, wahai baginda, inni uhibbuk. Jadi boleh menyebutkan lafaz baiat itu lafaz tertinggi. Ini lafaz tertinggi dalam baiat. Aku mencintaimu. Itu lafaz apa? Kalau aku percaya, ya standar. Aku mencintaimu. Maka Sufyan bin Qudamah dia menjadi orang yang berjihad tanpa rasa takut. Karena dia sudah fana dalam mencintai Rasulullah SAW. Warawa hadzal lafza 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Riwayat ini juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Abu Musa, Anas, Abu Dzar, Ali, ya. Berarti beberapa riwayat. Satu Anas, Ibnu Mas'ud, Abu Musa, Abu Dzar, Ali. 5 ya. Dari Sayyidina Ali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi Hasanin wa Husain. Nah, ini perhatikan. Sayyidina Ali itu sahabat Nabi itu bukan? Sepupu Nabi? Orang yang menebus badan Nabi, nyawa Nabi waktu Nabi hijrah? Betul? Orang yang karenanya Sayyidina Ali, Nabi perintahin matahari untuk kembali yang sudah terbenam naik lagi. Masih ingat? Orang yang Nabi katakan bahwa posisi dia seperti Nabi Harun dan Musa. Ali Harunnya, Musa, Nabi Muhammad, ya kira-kira begitu. Kira-kira kita wajib cinta Ali nggak? Nggak ada urusan sama Syiah nggak? Jadi lupakan, dulu belum ada Syiah, belum ada Ahlus Sunnah. Nabi mengatakan, man ahabba aliyan fahuwa mu'min, wa man abghadahu fahuwa munafiq. Hadis Muslim, hadis sahih. Siapa yang cinta Ali, dia mukmin. Siapa yang benci Ali, dia munafik. Belum ada Sunni, belum ada Syiah. Kalam itu muncul. Berarti cinta Sayyidina Ali tidak ada kaitannya dengan Sunni dan Syiah. Itu kaitannya dengan Sayyidina Muhammad SAW. Insya Allah kita ya pekan depan ya ziarah ke baginda Rasulullah ke Sayyidina Ali, nanti ditutup di pekan berikutnya ke Sayyidina Nabi SAW. Ya. Walaupun diperdebatkan betulkah jasad beliau dikubur di Najaf Al-Ashraf, namun tidak ada lagi petunjuk lain selain di situ. Ya, kalau di kalangan ahli hakikat, ya, beliau ini kan dikuburkan malam hari. Jadi pagi-pagi itu udah gak ketahuan di mana, hanya dibuat gundukan supaya tidak direbut oleh fanatismenya orang-orang Rafidhah, tidak kemudian dicari oleh Ibn Ziyad, pembenci Ali. Kan dia mau hancurkan Sayyidina Ali, Ibn Ziyad itu. Dari Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah itu punya kezaliman yang luar biasa kepada Sayyidina Ali. Kalau Muawiyah dan Ali, itu perdebatan mereka masih perdebatan politik. Tapi setelah Muawiyah meninggal, yang memimpin siapa? Yazid. Lalu Ibn Ziyad di Irak. Mereka zalim kepada Ahlul Bait. Ya, disitulah politik kebencian dilembagakan menjadi agama. Dilembagakan menjadi kelompok yang disebut Syiah, lalu ada yang disebut Nasibiyah. Nasibiyah ini lawan dari Syiah. Nah, yang di tengah-tengahnya disebut dengan Ahlus Sun, yang tidak benci kepada Ahlul Bait dan tidak meridai kesalahan yang dilakukan oleh orang kepada Ali, tapi tidak mengutuk orang itu. Cukup mengatakan Muawiyah keliru, tidak usah mengatakan Muawiyah terlanat. Oke, itu akidah Ahlus Sunnah. Ya, mungkin pernah dulu ikut ngaji kemana-mana, saya nggak tahu. Ya, lalu kemudian mencintai Sayyidina Ali berlebihan, tidak mengikuti keilmuannya.
Jadi apa yang disebut Ahlus Sunnah, ini boleh kita hapus ya? Atau hapus Bang? Apa pandangan Ahlus Sunnah terhadap Sayyidina Ali? Nah, pandangan terhadap Sayyidina Ali ini, jadi hubbu Ali. Hubbu Ali karramallahu wajhahu, itu situ aja deh ya. Ada tiga, tuh tiga juga. Satu disebut Rafidah. Apa arti Rafidah? Nggak kelihatan ya? Rafidah. Yang membuang selain Ali, mencaci maki selain Ali, bahkan mengkafirkan selain Ali, disebut Rafidah. Lawan Rafidah ini kelompok fanatisme Ali. Kelompok kedua, lawan dari Rafidah. Berarti Nasibah. Kesot. Nasibah itu mereka, dia mencintai orang yang melawan Ali, lalu menghujat Ali. Dan gak seneng kalau nyebut Ali. Dan hari ini, banyak kita lihat di kalangan orang yang merasa dirinya pejuang sunnah. Padahal itu bukan sunnah. Berarti mereka nyusup lewat ahlu sunnah. Kelompok ini banyak nyusup di ahlu sunnah, hati-hati. Nah, yang ketiga inilah ahlus sun. Siapa ahlus sunnah? Ahlus sunnah itu mencintai Ali sebelum adanya Rafidah ini, sebelum adanya Nasibah ini, tanpa ada tendensius tertentu, tanpa ada kepentingan tertentu, betul-betul karena sang Nabi sumber cinta mengajarkan cinta kepada saudara rohaninya, Sayyidina Ali. Oke, nah kita nanti jalur kita di sini. Nah, Rafidah ini melahirkan yang kita sebut nanti Syiah. Ya. Syiah. Syiah ini juga ada terbagi tiga. Perhatikan, Syiah juga terbagi tiga. Satu, ghulat pakai gha. Apa arti ghulat? Kelompok yang berlebihan dalam mencintai Ali sampai pada menaikkannya pada derajat keilahian dan kenabian. Paham? Ada yang mengatakan dia adalah titisan Tuhan, ada yang mengatakan sebenarnya Jibril salah kirim, harusnya ke Sayyidina Ali. Berarti menjadikan dia seorang nabi. Itu disebut ghulat. Kelompok ini disepakati di kalangan Syiah yang ada hari ini di Iran, Syiah Imamiyah, sebagai Syiah yang bukan Syiah, disebut kafir. Jadi Ahlus Sunnah nggak perlu mengkafirkan mereka. Yang mengkafirkan mereka siapa? Mereka meyakini ada mushaf selain mushaf yang ada hari ini. Mereka meyakini apa? Ya, ghulat ini sudah tiada. Kelompoknya Sabaiyah ya sudah nggak ada. Mereka meyakini Ali itu titisan Tuhan, nah, itu udah nggak ada. Yang ada hari ini kelompok kedua dan ketiga. Yang kedua yaitu kelompok Imamiyah. Imamiyah ini bercabang-cabang. Ada yang dekat ke ghulat, ada yang dekat ke Ahlus Sun. Yang dekat ke ghulat apa? Dia menghujat para sahabat Nabi. Jika itu terjadi, maka mereka termasuk orang yang menyimpang dari ajaran kebenaran. Tapi ada Syiah Imamiyah yang tidak menghujat. Ya, seperti Syiah yang ada hari ini, ya, yang alhamdulillah mahasiswi kita, santri kita ada yang kuliah di sana waktu itu, kita selalu pesan, ya, ada beberapa tokoh, termasuk yang tokoh di Libanon yang dibom kemarin, Hasan Nasrallah. Said Hasan Nasrallah melarang pengikutnya menghujat Aisyah. Melarang pengikutnya menghujat Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya. Dan itu banyak di Kuwait, banyak kelompok ini. Mereka tidak lagi menghujat. Jika demikian, mereka termasuk sudah bersaudara dengan Ahlus Sunnah. Maka tidak kafir.
Mereka hanya berbeda dengan Ahlus Sunnah. Ya, mereka masih mungkin kita ngobrol, seminar sama mereka, bermajelis sama mereka masih mungkin. Ya. Di Indonesia, agentnya sebagian para habaib. Jadi hati-hati ente, sebagian habaib itu Syiah. Tapi Sunni Syiah. Ada Bu Susi di sini? Ibu Sunni Syiah. Di mana aja yang ada begitu? Palembang ada, Betawi banyak. Ya. Jawa Timur apalagi. Jawa Timur tuh dulu rutin Pasuruan tuh ya. Bangil tuh rutin dulu perang-perangan pesantren Ahlus Sunnah sama pesantren Syiah tuh rutin dulu. Alhamdulillah habaibnya sudah mau sadar. Masih ingat kejadian Madura? Sampang itu Syiah. Cuma orang Madura Syiah kan lucu. Jadi orang Madura itu lucu kalau ada yang Syiah, kalau ada yang Wahabi itu lucu. Kita taunya Madura itu NU atau Syarikat Islam. Dua itu aja. Kalau bahkan Muhammadiyah aja lucu. Dia orang Madura itu aneh kalau dia mereka Muhammadiyah, aneh kalau mereka Wahabi, apalagi Syiah. Ya, karena gurunya NU dari sono, Syekhona Khalil yang sekarang diangkat jadi pahlawan nasional. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Ada yang ketiga, kelompok yang ketiga, Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini pengikut Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Apa yang unik? Syekh Yasin Al-Fadani dalam buku sanadnya menukil sanad fikih, mazhab, dan hadis kepada Imam Zaid bin Ali. Makanya Syekh Said Mamduh di Mesir yang berguru kepada beliau membuat ulasan khusus tentang Sayyidina Zaid bin Ali. Ya. Jadi kita juga bersanad ke beliau tidak dalam kerangka teologis tapi dalam keilmuan. Lebih kepada keilmuan, ya. Baik kelompok Syiah yang tadi kita boleh sebut tadi Syiah moderat yang tidak menghujat, lalu Syiah Zaidiyah itu juga moderat. Cuma semua Syiah ini dialektika akidahnya mirip dengan Maturidi dan sebagian Mu'tazilah. Jadi di Sunni miripnya seperti apa? Maturidiyah yang disemarkan. Kalau ke atasnya lagi mirip dengan sebagian Mu'tazilah. Maka kalau orang tanya, apakah masih ada akidah Mu'tazilah? Masih ada di sebagian Syiah. Maka mereka meyakini keadilan Tuhan. Al-adlul ilahi. Ente jangan salah masukin, fikih nggak masuk ya. Mut'ah bukan bab akidah, itu bab fikih. Ya, mut'ah bukan bab akidah, bab fikih. Itu kita nggak masukin di sini. Fokus sama dengan orang ngomong gini, Kiai aneh kan yasinan, kok ente tuduh Wahabi? Lah Kiai ente pakai akidah uluhiyah rububiyah asma sifat tuh Wahabi. Akidah dia Wahabi, cuma amalan dia aswaja. Ya, kepada pesantren modern, ya, para ustadz-ustadznya kita himbau, tolong bedakan amalan tradisi urfiyah aswaja dengan akidah. Orang tidak menjadi ahlus sunnah asy'ariyah, maturidiyah dengan dia yasinan. Dengan baca Sayyidina Muhammad, dengan kunut, enggak, karena itu urusan fikih. Itu dia menjadi bermazhab Syafi'i. Tapi dia belum menjadi Asy'ari. Kan ada Mu'tazilah. Syiah yang Syafi'i ada. Al-Qadhi Abdul Jabbar, itu dia seorang yang tasyayyuh. Dia cenderung kepada Ali, tapi dia bukan Syiah. Dia mazhabnya Syafi'i. Perhatikan. Ada yang bermazhab Syafi'i, dia akidahnya apa? Mu'tazilah. Ada yang Syiah. Ya. Ada yang sudah terlepas dari itu sekarang, muncul di Yordan. Ya. Kan bari'an min hadhil firaq jami'an ismuhu Said Hasan bin Ali As-Saggaf, ya. Kan yu'allif kitaban tanaqudat albani al-wadihat wa tabarra'a min al-firaq jami'an wa assasa manhajan mustaqillan wa da'a annahu huwa ahlu sunnah. Lupa nih ngomongnya ke
Jadi ada Hasan bin Ali As-Saggaf, itu di Yordan. Dia nggak lagi ikut perdebatan Asy'ari, Maturidi, Sunni, Syiah. Dia buat sendiri dengan sanad dia sendiri kepada Sidi Abdullah Qumari. Karena Sidi Abdullah Qumari, nih perhatikan, Sadah Qumariyah bukan Asy'ariyah, bukan Maturidiyah. Tapi juga bukan Syiah. Mereka buat akidah sendiri, akidah Qumariyah. Perhatikan ya. Mereka buat akidah sendiri apa? Yang mereka klaim juga bersambung kepada silsilah Ahlus Sunnah wal. Jadi selain Asy'ari, Maturidi, ada Ahlus Sunnah yang lain. Ada Ahlus Sunnah yang lain. Namun umumnya lewat Asy'ari dan Maturidi. Oke. Sudah azan ya? Gimana? Ngantuk kah? Seru kah? Ya, ini materi 4 semester di S1 Akidah Filsafat. Karena sudah gabung Syiah, Mu'tazilah, ya, 4 semester itu. Dulu kalau saya ngajarnya 4 semester, nggak tahu kalau sekarang. Ya, berarti posisi kita sudah jelas mana? Dengan demikian, cinta Sayyidina Ali tidak ada kaitannya dengan Syiah, Ahlussunnah atau Nasibah. Itu kaitannya hubbu Sayyidina Muhammad. Belum ada Sunni, belum ada Syi'i, belum ada Rafidi, belum ada Khawarij, belum ada itu semua. Nabi mengajarkan cinta kepada Sayyidina Ali. Ya. Beda dong. Ini pertanyaan, kenapa sama mantu Rasulullah, tapi kok nggak disebutkan seperti Sayyidina Ali? Lebih beda. Utsman. Sayyidina Utsman kapan Islamnya? Belakangan. Awwalu syabin aslama Sayyidina Ali. Pemuda, anak-anak masih belia pertama Islam, itu Sayyidina Ali. Orang tua paling pertama masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar. Perantau dari luar Makkah pertama masuk Islam namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Perempuan pertama Sayyidah Khadijah. Tapi ada yang lebih hebat. Belum ada semua orang itu, sudah muncul yang percaya sebelum dia lahir, namanya Sayyidah Aminah. Amanah qoblal kul. Dia percaya ini anakku ini Nabi, anakku ini Rasul. Ya. Maka kalau ada ustadz inisial F itu yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka, aduh, saya serahkan urusan Anda kepada Allah. Ya, kita nggak perlu membenci dia. Aku serahkan urusanmu kepada Allah karena engkau telah menyakiti ibunda Rasulullah SAW. Kita nggak usah hujat dia, nggak usah bubarkan pengajian dia. Cukup Allah urus nyawa dia, urus otak dia. Ya. Ente lihat sampai akhir hayatnya nanti apa yang terjadi. Ya, orang-orang yang menyakiti keluarga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita aja emosi kan, gimana Rasulullah? Itu belum selesai. Apa yang membedakan Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman? Kenapa Ibnu Huzaimah dituduh Syiah, padahal dia bukan Syiah, dia Ahlussunnah? Karena melebihi, mengatakan Ali lebih afdal dari Utsman. Tabari juga sama. Imam-imam sunnah itu, mereka tidak keluar dari sunnahnya ketika mengatakan sahabat ini lebih tinggi sahabat ini. Berarti melebih-lebihkan itu bukan bagian dari pokok akidah Ahlus Sunnah. Itu hanya ijtihad ulama yang kemudian disepakati belakangan. Sayyidina Utsman itu dia lebih banyak sibuk berkhidmat kepada Ahlul Bait karena kelembutannya. Maka ini syarat. Sayyidina Utsman dia Ahlul Bait atau bukan? Dia dinikahkan oleh Rasulullah dengan putrinya Ruqayyah, lalu Ummu Kulsum. Apa kata Nabi waktu meninggal nih orang berdua ini? Kan meninggal nih nikahin lagi. Kalau aku masih punya putri aku nikahkan lagi. Kenapa? Nabi suka dengan mantu yang lembut. Ya, ini mantunya lembut-lembut nggak nih? Lembut boleh, lembek jangan. Terus semangat kalau kerja, ya harus semangat ya. Kalau nafsunya juga harus teratur, napasnya juga harus teratur, semuanya. Sayyidina Utsman itu bukan Ahlul Bait, tapi dia berkhidmat kepada Sayyidah Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Lembut sekali.
sehingga disukai oleh semua orang yang menjadi mertua. Ini syarat. Makanya saya, walaupun cinta Ahlul Bait, cinta habaib, cinta para syarif, tapi satu hal mazhab fikih yang saya tidak terima sampai hari ini adalah kufu berdasarkan nasab. Kafaah, kufu. Jadi nikahnya harus syarifah, harus syarif. Enggak, saya nggak sepakat. Sampai hari ini. Dari awal saya belajar fikih sampai hari ini saya nggak sepakat. Walaupun kita baca di pajak Sadah Hadrami, wajar. Ya wajar sih secara tradisi orang Padang aja nggak mau kecuali orang Padang, orang Jawa maunya orang Jawa gitu kan. Betul nggak? Tapi itu kan tradisi. Al-adah muhakamah itu tidak kuat. Tradisi yang jadi hukum itu tidak kuat jika bertentangan dengan asalnya hukum. Sayyidina Utsman dia khidmat. Apa kata Imam Sya'rani? Kamu boleh nikah dengan syarifah, wahai ahwal-ahwal yang bukan syarifah, syaratnya satu, berkhidmat kepada Rasulullah melalui putri-putrinya, cucu-cucunya. Walaupun istri ente nggak bakal memperbudak ente, tapi niatkan menjadi budaknya. Sanggup nggak? Menjadi khodamnya, sanggup nggak? Kalau nggak sanggup, waduh, jangan. Sayyidina Ali itu nggak berani nyakitin Fatimah. Dia kalau Fatimah ngambek, dikunci pintu, udah tidur di masjid dia. Ya, makanya pipinya banyak itunya kan apa? Ada pasir, pas tidurnya tengkurap. Nabi bangunin pakai kaki. Abu Turab, Bapak debu, bangun. Itu orangnya Sayyidina Ali itu. Ya, dia nggak mau banyak konflik. Tahu-tahu ada kabar, dia mau nikah dengan putri Abu Lahab. Sahih Bukhari itu. Sayyidah Fatimah langsung datang ke Nabi, wahai baginda, tahukah engkau ada gosip, laki gua mau nikah sama putri musuh Allah. Mau, kata Sayyidah Aminah, kita nggak tahu nih modus asli kan? Apakah ini modus melarang Ali atau memang asli nih? Kata Fatimah, masa dia mau menggabungkan putri kekasih Allah dengan putri musuh Allah? Padahal putrinya Abu Lahab itu masuk Islam sudah. Cemburu atau modus atau wallahu alam. Lalu Nabi panggil Ali. Ali, ini darahku, ini dagingku. Siapa yang menyakiti dia, menyakitiku. Berhenti sih Ali langsung. Nggak perlu, Nabi itu nggak perlu ngomong, Ali jangan, nggak perlu. Karena Ali lebih paham. Itu Ali. Lalu ketika semua orang sudah diangkat jadi saudara oleh saudara sahabat-sahabat, datang Sayyidina Ali nangis. Ya Rasulullah, semua orang telah engkau persaudarakan, aku belum. Kata Nabi, atarda ya Ali an takuna bimanzilati Harun min Musa. Tambah kejar lagi nangisnya. Wahai Ali, ridhokah kamu menjadi Musa dengan Harun dengan Musa? Harun itu saudaranya Musa. Engkau Harunnya, aku Musanya. Harusnya berhenti nangis apa taman nangis? Taman nangis dia. Beda. Lalu Nabi mengatakan, aku pusat ilmu, ahli gerbangnya. Beda dengan Utsman. Sayyidina Utsman bukan Ahlul Bait, bukan Bani Hashim. Ketika dia menikahi istri-istri Nabi, anak-anak Nabi, istri Nabi nggak boleh dinikahin ya. Itu ummahatul mukminin, ibu kita. Jadi seandainya kalian nih hidup di zaman Nabi, misalnya nih, terus Nabi meninggal, nggak boleh ngelamar Aisyah. Haram hukumnya, haram secara rohani bukan secara fikih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kenapa Sayyidina Ali? Nah tadi tuh deretan. Maka mencintai Sayyidina Ali itu mencintai gerbang keilmuan. Maka tidak dapat orang membaca satu kitab mazhab apapun hari ini, thariqat apapun hari ini, kecuali dia kalau buka sanadnya bersambung ke Sayyidina Ali. Fikih mazhab kita bersambung ke Sayyidina Ali, ke Sayyidina Abdullah bin Umar, tapi fikih akidah kita, ilmu zikir, ilmu ma'rifat kita bersambungnya kepada Sayyidina Ali. Bukan berarti kita Syiah, nggak ada urusan. Kita nggak ada urusan dengan Syiah, Sunni Syiah di situ. Ini bab ilmu. Ya, kira-kira begitu. Terjawabkah?
Cucunya, cucu siapa? Cucu Nabi ada Muhsin, tapi meninggal waktu kecil. Nggak ada yang hidup. Sayyidina Utsman punya istri lagi setelah Ruqayyah dan Kulsum meninggal, tapi zuriatnya bukan dari zuriat Kulsum dan Ruqayyah. Sayyidina Umar juga punya anak lagi, tapi bukan jalur Ahlul Bait ya. Abu Bakar juga sama. Bayangkan Abu Bakar mertua Nabi, Umar mertua Nabi, Utsman mantu Nabi, Ali mantu Nabi. Kira-kira siapa yang lebih tinggi? Jangan bilang begitu. Ya, man kanat imra'atuhu tahtahu. Paham nggak? Yang paham bahasa Arab. Ibnul Jauzi waktu di Baghdad ditanya orang, siapakah di antara yang 4 ini lebih mulia? Coba ditulis bahasa Arabnya Buya Yunal deh. Man kanat imra'atuhu tahtahu. Ini bahasa Arabnya lucu. Dengerin dulu. Harfiahnya lucu kan? Harfiahnya lucu apa vulgar? Ya. Ini. Maaf. Man, agak gedean dikit. Man kanat imra'atuhu tahtahu. Abu Bakar mertua Rasulullah SAW. Umar mertua Rasulullah SAW. Utsman menantu Rasulullah SAW. Ali menantu Rasulullah. Berarti 4 orang ini kerabat Rasulullah dari jalur perkawinan. Hanya Sayyidina Ali yang dapat 3 sekaligus, perkawinan dan rohani serta nasab ya. Oke, man kanat kata Ibnul Jauzi, siapa yang adalah perempuannya. Perempuan itu maksudnya bisa istri, bisa anak, bisa saudari. Tahtahu itu di bawah, maksudnya tahtahu itu bisa dia ortu, bisa laki. Lakinya, suaminya, laki bahasa baku. Apa non baku? Suami. Siapa yang si perempuannya adalah si perempuan itu di bawahnya sebagai orang tua. Siapa dia? Nah, siapa yang perempuannya itu punya orang tua? Orang tua itu lebih mulia. Abu Bakar dan Umar. Kalau putri, siapa yang putrinya adalah istri dari dia jadi lakinya, dia jadi suaminya. Berarti Utsman dan Ali. Kalau hitung-hitungan kuantitas, banyakkan Utsman memang. Utsman anak Nabi 2, dia pebiniin. Sedangkan Ali cuma 1, tapi itu mencakup semua kemuliaan perempuan alam semesta. Maka Sadah Ghumari, perhatikan. Sadah Ghumari, dia bukan Syiah, tapi dia bukan Asy'ari. Saya langsung tanya ke Syekh Abdul Mun'im. Ya, waktu kita nanya dulu, kita sebagai Asy'ari, ternyata beliau keberatan dengan kalimat itu. Pas kita baca di risalah-risalah buku-bukunya, siapa? Keluarga besarnya, Sidi Ahmad, paman dia paling tua. Namanya Sidi Ahmad Al-Ghumari. Ternyata Sidi Ahmad ini mengkritisi Asy'ari. Dan dia merumuskan akidah Ahlussunnah sendiri. Yang sebenarnya nggak jauh beda. Tapi ada perbedaannya. Apa kata Sadah Ghumari? Afdolus sahabah Fatimah. Aneh nggak? Bukan Ali. Kalau dia Syiah pasti dia bilang Ali. Ini kelompok Sadah Ghumari. Ini kitabnya nih. Kelihatan di atas? Yang ini loh. Tuh. Nah ini tuh juga hadiah dari Habib Hussein Al-Idrus ya. Semoga Allah berkahi dia ya. Kita juga pengen doang, pulang-pulang udah nyampe di Ribat. Kitab itu. Ya, siapa yang ilhamin beliau nggak tahu lah tuh ya. Terus, afdalus sahabat pada Nabi kata Sidi Ahmad siapa? Fatimah.
Kok bisa Fatimah? Itulah rumitnya cara berpikir dia. Rumit sekali. Berarti dia bukan Asy'ari, bukan juga Maturidi, bukan juga Syiah. Bagi dia, kesepakatan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu bukan urutan kemuliaan, itu urutan orang jadi khalifah. Urutan orang jadi khalifah. Ya. Nah, itulah kalau kita buka kajian ilmu. Ya. Kalau di kajian keilmuan, boleh kita buka itu seluas-luasnya. Dan saya berkeyakinan kuat, umat ini tidak bodoh. Cuma nasibnya aja yang tidak jadi ulama semua. Maka antum, kita manjakan dengan hasil-hasil bacaan itu. Ya, semoga rohaninya tambah kenyang, intelektualnya tambah dewasa, sehingga sangat kuat melihat perbedaan itu rahmat, bukan bencana. Ya. Jadi nanti kalau ada orang masih debat-debat hal yang kecil-kecil, senyumin aja, ya nggak usah debat-debat lagi, nggak usah debat lagi masalah yasinan, masalah Sayyidina, jumpa Nabi dalam keadaan jaga, itu nggak usah debat-debat begitu lagi lah, ya. Urusan kita lebih banyak, ya. Urusan kita lebih banyak. Jadi kita mencintai Sayyidina Ali, boleh kita sebut itu al-hubbu al-muhammadi. Itu cinta dengan manhaj Sayyidina Muhammad. Bukan manhaj yang ada itu, bukan. Itu udah ada unsur politiknya, ya.